Hey, halo kembali lagi dengan Julian Tekno. Jadi, akhirnya nih, MacBook Pro itu dapat refresh dan ditenagai oleh prosesor berbasis ARM terbaru, yaitu adalah M1 Pro dan M1 Max. Jadi, kalau bulan-bulan sebelumnya itu yang terdengar adalah M1X atau M2 ya, yang sekarang resmi diumumkan oleh Apple ternyata main M1 Max dan M1 Pro. Sebelum saya bahas lebih lanjut soal ini baru MacBook Pro, saya akan bahas dulu nih prosesor yang menenagai MacBook Pro tersebut. Saya akan bahas dulu dari M1 Pro. Jadi apa sih M1 Pro itu? Jadi M1 Pro itu sebenarnya pada dasarnya adalah M1 yang di-expand. Jadi karena Apple itu mendesain chip mereka sendiri, mereka tuh nggak harus terbatas punya patokan ukuran chip tertentu seperti yang dilakukan oleh Intel dan AMD. Karena ya ini kan laptop mereka gitu, mesin mereka ya akan suka-suka ukurannya beberapa aja. Jadi apa aja fitur dari M1 Pro? Pertama, mereka tuh punya memory bandwidth sampai 200 GB, lalu 32 GB unified memory. Jadi apa itu unified memory? Ini karena CPU dan GPU-nya itu tergabung pada satu chip besar itu. Jadi memori alias RAM yang terpakai itu di-share antara CPU dan GPU. Jadi seperti kalau pada laptop berbasis Intel x86 ya misalnya, kalau kita tuh pakai Intel Integrated Graphics itu, kalau kita makin banyak memori di laptop kita, maka performa grafisnya pun makin bagus. Nah, sama dengan M1 Pro yang satu ini. CPU core-nya hingga 10 buah dan GPU core-nya itu sampai 16 buah. Sehingga Apple itu mengklaim ya kalau performa GPU-nya itu 2 kali dari performa Apple M1. Ya ini sebenarnya matematika sederhana aja ya, karena GPU core dari M1 itu ada 8, sekarang itu ada 16 ya, maksimal maka 2 kali lipatnya. Tapi di sini nggak cuma nambah-nambah aja ya, karena mereka juga memberikan media engine untuk encoding ya, terutama untuk ProRes. Sekarang apa itu M1 Max ya? M1 Max itu sederhananya ya, yang di-expand lebih besar lagi, jadi M1 Pro tapi lebih besar lagi. Dan dia punya memory bandwidth sampai 400 GB, lalu 64 GB unified memory ya, itu up to ya, jadi sampai 64 GB. Lalu CPU core-nya 10 buah dan GPU core-nya sekarang hingga 32 buah. Dan ini matematika sederhana lagi, performa grafiknya bisa sampai 4 kali lipat dari M1. Apple juga memberikan grafik perbandingan relatif ya, performa dari prosesor-prosesor baru mereka dibandingkan dengan M1 dan juga prosesor-prosesor dari merek lain. Pertama kali saya melihat grafiknya itu, sepertinya Apple sudah introspeksi ya, mereka tuh nggak ngasih grafik yang nggak ada label sama sekali. Jadi pada grafik tersebut, mereka tuh mengklaim nih kalau performa dari prosesor barunya Intel secara CPU dan GPU itu pada intinya mereka bisa mencapai performa yang sama atau lebih tinggi dibanding kompetitornya dengan konsumsi daya yang jauh lebih rendah. Ya menurut saya ini masuk akal sih, karena ya ini kan berbasis ARM ya, dimana juga mereka itu udah berbasis ARM yang terkenal hemat daya ya, seperti pada smartphone itu, termasuk pada Android juga pakai ARM dia basisnya. Udah gitu fabrikasinya pun sudah 5 nanometer, dimana kalau dibandingkan chip dari Intel atau AMD minimal untuk sekarang ya ini sudah jauh lebih efisien, lebih kecil. Nah, tapi kan segala performa tadi juga percuma ya kalau nggak bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi pada Apple event yang kali ini, mereka juga menjelaskan nih kalau mereka bekerja sama dengan banyak sekali developer seperti dari Adobe, lalu Blackmagic Design yang membuat DaVinci Resolve dan sebagainya, supaya bisa memaksimalkan software mereka agar bisa maksimalkan juga nih kemampuan dari M1 Pro dan M1 Max. Misalnya seperti software audio editing Logic Pro nih, mereka menambahkan agar bisa editing spesial audio khas Apple ya. Kemudian pada Final Cut Pro mereka juga mengklaim kalau ada peningkatan performa minimal di motion trackingnya itu supaya bisa lebih cepat. Itu tadi soal M1 Pro dan M1 Max. Sekarang kita akan lanjut ke MacBook Pro-nya itu sendiri. Jadi MacBook Pro-nya itu menurut saya banyak banget hal barunya ya. Kita akan mulai dari coolingnya dulu nih. Jadi karena CPU dan GPU-nya itu jauh lebih powerful, maka jelas dong dia akan menghasilkan lebih banyak panas, sehingga Apple itu memberikan sistem desain cooling yang baru ya, sehingga sustain performance alias performa waktu high performance itu bisa ditahan oleh laptop itu dalam jangka waktu yang lebih lama. Pada chip sebelumnya yaitu M1, bisa dibilang performanya itu sudah tinggi tapi nggak butuh kipas sama sekali ya, karena memang nggak terlalu butuh, jadi panasnya itu tidak terlalu banyak ya. Sementara kalau sekarang itu barulah benar-benar butuh. Bobotnya menurut saya cukup standar ya, jadi 2,13 kg untuk yang 16 inci dan 1,58 kg untuk model 14 inci. Touch bar, jadi touch bar itu hilang dan memang saya dengar juga banyak yang nggak suka, diganti oleh tombol fisik yang sekarang keyboardnya itu mirip-mirip dengan keyboard pada Magic Keyboard ya, dimana yang paling kelihatan itu minimal function row-nya itu lebih besar kunci-kuncinya, tombol-tombolnya ya. All ports, nah ports inilah yang paling mungkin ditunggu-tunggu oleh para penggemar. Ya menurut saya sih sebenarnya ini biasa aja, wajar, karena laptop harusnya emang seperti ini, cuma Apple itu waktu tahun 2016 itu malah menghilangkan banyak ports. Portsnya itu ada HDMI,
lalu ada 3 buah USB Type-C yang Thunderbolt juga, ada SD card reader. Nah, ini sebenarnya ini sangat dibutuhkan oleh Pro, tapi entah kenapa dulu tuh Apple menghapus ini ya. Lalu ada headphone jack, dan ada juga MagSafe. Jadi, buat kalian yang nggak tahu MagSafe itu adalah intinya sih charger dari Apple untuk laptop mereka yang zaman dulu, MacBook Pro itu, yang bisa nempel secara magnetis ya, dimana kalau misalnya nih lagi di cafe, habis itu dicolok ke bawah, terus ada orang nggak sengaja ngelewatin kabelnya, nah laptopnya itu nggak ikut ketarik dan jatuh gitu, jadi kabelnya aja yang copot. Sekarang kita bahas soal layarnya. Jadi salah satu hal yang paling membedakan MacBook Pro soal layar ya, dibanding MacBook sebelumnya itu adalah sekarang ada notch. Jadi ya, ini seperti di iPhone, seperti yang biasa kita temukan di iPhone, ada notch di sisi atas pada layar laptop MacBook Pro. Memang sih ini dikasih webcam Full HD, yang dari dulu tuh Apple males banget masukin webcam Full HD ya ke laptop mereka. Dan juga sebenarnya kalau Apple bilang notch-nya itu nggak bakal mengganggu ya, karena nanti tab-tab yang di atas itu akan disesuaikan supaya nggak nabrak sama notch. Dan juga katanya sih, kalau dark mode itu nggak terlalu kelihatan. Tapi ya, menurut saya agak aneh aja gitu kalau laptop itu kan layar besar gitu loh. Kasih aja ruang sedikit di atas, masa nggak bisa sih? Maksudnya bikin aja bezelnya tipis tapi masih ada webcam. Ya aneh aja lah, apalagi ini laptop gitu, bukan barang kecil seperti iPhone. Oke, kita masuk ke berita baik dari layarnya. Sekarang itu Apple ngasih layar mini LED ke laptop MacBook Pro mereka. Mini LED itu menurut saya penting karena mereka tuh punya warna yang kaya. Jadi kalau hitam tuh hitam banget, kalau putih itu putih banget. Jadi benar-benar kontrasnya itu bagus ya. Tapi mereka tuh nggak punya penyakit dari layar OLED ya, dimana mini LED itu relatif bebas dari burn-in. Sementara OLED itu kalau kita kelamaan ada satu objek yang nempel di satu pixel kelamaan, itu lama-lama mereka bisa menghasilkan burn-in. Jadi itu soal MacBook Pro terbaru ya. Dan karena sudah ada M1 Pro dan M1 Max, apakah yang namanya M1 yang dulu, yang tahun lalu itu, otomatis langsung nggak layak dibeli gitu? Nah, menurut saya sih nggak sama sekali ya. Karena pertama, laptop M1 ya, baik MacBook Air ataupun MacBook Pro, itu masih dijual dua-duanya. Yang MacBook Pro-nya yang 13 inci ya. Jadi anggap aja M1, M1 Pro, M1 Max itu mungkin seperti Core i5, Core i7, Core i9 lah. Jadi ada tingkatan beberapa prosesor dalam satu generasi yang punya performa beda-beda. Meskipun kalau kita bandingkan M1 dengan Intel Core ya mungkin lebih cocoknya ke Intel Core i7 11 Gen lah. Karena performanya sudah mirip-mirip ke situ. Lalu yang kedua, MacBook dengan M1 dan MacBook dengan M1 Pro dan M1 Max itu punya kategori harga yang sangat-sangat berbeda. Mari kita lihat nih. Jadi MacBook Pro 14 inci itu harganya mulai dari 1.999 US dollar. Dan kalau kita pengen tambah CPU Core ke 2.499 US dollar. Sementara MacBook Pro 16 inci itu mulanya dari 2.499 US dollar sampai ke 3.499 US dollar. Itu belum kalau kita mau nambah storage dan sebagainya. Menurut saya ini termasuk kategori komputer yang mahal-mahal sekali, bahkan untuk standar Apple. Kita lihat sekarang ke base model M1, baik MacBook Pro dan MacBook Air. Untuk MacBook Pro itu mulai dari 1.299 US dollar. Sementara MacBook Air itu mulai dari 999 US dollar. Jadi dengan harga MacBook Pro 14 inci base model, kita bisa dapat dua buah MacBook Air M1 yang base model ya. Lalu yang ketiga adalah soal dukungan software. Jadi saya sih sudah memakai M1 ini selama sekarang tuh sudah mau setahun. Saya merasa belum semua software itu benar-benar didukung secara penuh oleh prosesor M1. Jadi misalnya Microsoft Office itu masih pakai Rosetta, di mana performa M1 itu jadi nggak full keluar ya. Dengan ada M1 Pro dan M1 Max ini, saya berharap sebenarnya ke depannya itu akan lebih banyak software-software yang mendukung Apple Silicon ya. Jadi yang terdukung itu nggak cuma M1 Pro dan M1 Max, tapi juga M1. Dan menurut saya sih mestinya begitu ya, karena sama-sama berbasis ARM juga. Jadi intinya kalau Anda tuh beli M1, ya ekspektasi saya itu ke depannya M1 pun juga akan makin baik karena makin banyak software yang mendukung Apple Silicon. Tapi bukan berarti M1 Pro dan M1 Max ini nggak berguna ya, powernya nggak berguna. Menurut saya sangat-sangat berguna, tapi kalau Anda tuh benar-benar membutuhkan power tersebut. Misalnya Anda adalah seorang profesional di bidang video editing gitu, atau audio editing, atau machine learning, karena M1 Pro dan M1 Max itu waktu di-announce kemarin itu banyak membahas soal machine learning ya. Jadi kalau Anda memang benar-benar profesional dan menghasilkan uang lewat komputer Anda, dan mungkin setiap detik lebih cepatnya itu akan sangat berharga buat Anda untuk lebih produktif, ya menurut saya M1 Pro dan M1 Max ini bakal jadi make sense buat Anda. Secara singkatnya, MacBook Pro tahun ini adalah
benar-benar buat pro. Jadi bukan orang yang pengen coba laptop Apple gitu. Padahal dia penggunanya casual sehari-hari ya. Menurut saya mungkin itu kurang cocok buat pakai M1 Pro dan M1 Max. Oke, demikian aja video singkat dari saya soal MacBook Pro terbaru. Silahkan like video ini jika sudah bermanfaat. Subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Lembah Tekno lainnya. Saya Julian, terima kasih telah menonton.